Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang reseptor. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu APT Mira Febrina MSc sebagai dosen pengampu. Selanjutnya adalah pengenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Alfi Hidayah, Alia Anissa, Cynthia Purnamasari, Hendra Aryadi, Maulida Zulfa, Nur Hanifah, Puja Auliasari, dan saya sendiri, Triamita Yolanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama. Yang pertama adalah pengertian dari reseptor. Reseptor adalah suatu molekul jaringan sel hidup yang mengandung gugus fungsional atau atom-atom terorganisasi, reaktif secara kimia dan bersifat spesifik. Dapat berinteraksi secara reversibel dengan molekular obat yang mengandung gugus fungsi spesifik dan respon biologis. Selanjutnya yaitu konsep reseptor dan sejarahnya. Menurut Langley tahun 1878, obat bereaksi pada tempat spesifik yang reaktif yaitu molekular atau bagian dari molekul dalam tubuh manusia. Tetapi menurut Ehrlich tahun 1910, tempat yang reaktif merupakan bagian makromolekul dan efek biologi itu ditimbulkan oleh obat dan pada letaknya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa banyak obat berikatan dengan beberapa situasi yang sangat spesifik dalam jaringan dan menentukan aktivitas biologisnya. Bahwa obat spesifik menimbulkan efek dengan cara berinteraksi dengan makromolekul khusus atau reseptor. Selanjutnya adalah fungsi reseptor. Reseptor memiliki fungsi mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifisitas tinggi. Reseptor juga meneruskan sinyal tersebut ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, dan mempengaruhi transkripsi gen. Selanjutnya ada jenis-jenis reseptor berdasarkan transduksi sinyal. Yang pertama, reseptor kanal ion. Yang kedua, reseptor yang tergandeng protein G atau G-protein coupled receptor. Yang ketiga, reseptor yang terkait reseptor kinase atau tirosin kinase link receptor. Yang keempat adalah reseptor intraseluler. Selanjutnya reseptor kanal ion. Reseptor kanal ion disebut juga reseptor iontropik. Reseptor membran yang langsung terhubung suatu kanal ion dan memperantai aksi sinaptik yang cepat. Contoh reseptor asetilkolin, nikotinik, reseptor GABA, reseptor glutamat. Reseptor yang tergandeng protein G, reseptor membran yang tergandeng dengan sistem efektor yang disebut protein G. Reseptor metabrotropik atau reseptor 7TM atau 7 transmembran. Memperantasi aksi yang lambat beberapa neurotransmitter dan hormon. Contoh reseptor asetilkolin, musakrinik, adrenoreseptor, reseptor dopamin. Protein G berperan dalam mengelola sinyal awal yang diterima oleh reseptor, kemudian meneruskannya ke dalam sel intraseluler yang memicu aktivasi respons seluler, yaitu protein efektor yang berperan dalam berbagai macam respons sel, misalnya perkembangan, pertumbuhan, regulasi hormon, dan yang lain. Skalar di sini dimaksudkan pada peran protein G yang bersifat on and off mengelola sinyal transduksi. Sin kinase linkin receptor merupakan reseptor single transmembran yang memiliki aktivitas kinase dalam single transduksinya. Contohnya reseptor sitokin, reseptor growth factor, reseptor insulin. Selanjutnya itu ada gambar-gambar yang dapat kita lihat. Ada yang pertama itu gambar A, yaitu reseptor tirosin kinase dalam kondisi inaktif. Selanjutnya itu ada yang B, ketika molekul sinyal melekat maka dua polipeptida akan mengumpul dan membentuk dimer. Terus yang ketiga, dengan menggunakan gugus fosfat dari ATP daerah tirosin kinase, setiap polipeptida memfosforilasi tirosin pada polipeptida lainnya.
Dan yang terakhir, setelah teraktivasi sepenuhnya, protein reseptor dapat meningkat protein intraseluler spesifik yang melekat pada tirosin terfosforilasi tertentu dan juga teraktivasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis reseptor berdasarkan transduksi sinyal yang terakhir ada reseptor intraseluler. Berlokasi di intraseluler pada nukleus atau inti sel. Aksinya ini langsung mengatur transkripsi gen yang menentukan sintesis protein tertentu. Contoh dari reseptor intraseluler ini ada reseptor steroid, estrogen, reseptor PPAR atau peroxisome polyferrators activated receptor. Nah, bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan contoh kesinyalan sel dengan reseptor intraseluler. Pada nomor 1 dan 2 ini merupakan penerimaan molekul sinyal atau ligan yang berupa hormon steroid ini berdifusi melewati membran plasma sel target. Kemudian, ligan ini berikatan dengan reseptor intraseluler yang terdapat di sitoplasma. Nah, pada nomor ketiga ini merupakan kompleks ligan reseptor ini memasuki nukleus, berikatan dengan DNA dan menentukan suatu gen menjadi aktif atau non-aktif. Pada contoh ini gennya diaktifkan. Selanjutnya pada poin keempat, terjadi transkripsi dan translasi hingga membentuk protein yang baru. Yang keempat, interaksi obat dengan reseptor. Fungsi obat terhadap reseptor itu ada dua. Yang pertama agonis dan yang kedua ada antagonis. Agonis adalah obat yang berinteraksi dengan mengaktifkan reseptor, mempunyai afinitas dan efikasi. Ada dua tipe antagonis. Yang pertama ada agonis penuh dan yang kedua ada agonis parsial. Agonis penuh adalah agonis dengan efikasi maksimal, sedangkan agonis parsial adalah agonis dengan efikasi kurang maksimal. Yang kedua ada antagonis. Antagonis ini berinteraksi dengan reseptor tetapi tidak dapat mengubah reseptor. Antagonis ini mempunyai afinitas tetapi tidak mempunyai efikasi. Ada dua tipe antagonis. Yang pertama antagonis kompetitif, yaitu berkompetisi dengan agonis untuk menduduki reseptor. Antagonis ini dapat diatasi dengan peningkatan dosis agonis. Antagonis menggeser kurva dosis respon agonis ke kanan dan mengurangi afinitas agonis. Yang kedua antagonis non-kompetitif, yaitu berikatan pada reseptor dan bersifat irreversibel. Antagonis non-kompetitif ini menyebabkan sedikit pergeseran ke kanan kurva dosis respon agonis pada kadar rendah. Semakin banyak reseptor diduduki agonis, menjadi tidak mungkin mencapai efek maksimal. Selanjutnya yaitu ada interaksi reseptor dengan molekul obat. Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik molekul obat, harus mempunyai faktor sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Interaksi obat reseptor terjadi melalui dua tahap, yaitu yang pertama, interaksi molekul obat dengan reseptor spesifik. Interaksi ini memerlukan afinitas, sedangkan tahap yang kedua yaitu interaksi yang dapat menyebabkan perubahan konformasi makromolekul protein sehingga timbul respon biologis. Interaksi obat reseptor ini memerlukan efikasi atau aktivitas intrinsik yang kemampuan obat untuk mengubah bentuk konformasi makromolekul protein sehingga dapat menimbulkan respon biologis. Selanjutnya, peran reseptor sangat penting untuk mengetahui respon suatu obat terkait hal berikut. Yang pertama, reseptor sangat menentukan hubungan kuantitatif antara dosis atau konsentrasi obat dengan efek farmakologis. Reseptor afinitas untuk terikat dengan obat yang ditentukan konsentrasi obat untuk membentuk kompleks ligan reseptor yang sesuai. Jumlah total reseptor membatasi efek maksimal yang dihasilkan. Yang kedua, reseptor berperan pada sensitivitas obat, ukuran, bentuk, dan muatan molekul menentukan apakah obat tersebut akan berikatan dengan reseptor spesifiknya. Perubahan struktur kimia obat secara drastis dapat meningkatkan atau menurunkan afinitas obat baru untuk jenis reseptor yang berbeda, sehingga akan menyebabkan perubahan efek terapi maupun efek toksik. Yang terakhir, reseptor memediasi peran agonis maupun antagonis. Agonis maupun antagonis bekerja pada respons tertentu baik pada reseptor yang sama, kompetitif agonis, maupun bekerja pada reseptor yang berbeda, agonis non-kompetitif.
Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.